Baiklah, kali ini kita membahas tentang cache memory, yaitu cache memory yang ada pada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Apa sih cache memory itu? Cache memory adalah memori yang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi, yang berfungsi untuk menyimpan sementara data-data atau informasi dan instruksi-instruksi yang akan diolah oleh prosesor. Pada prosesor atau CPU masa kini, cache memory itu ada di dalam core prosesor. Sehingga sering disebut cache memory itu adalah memori internal prosesor. Pada saat ini terdapat 3 level cache memory, yaitu level 1 cache, level 2 cache, dan level 3 cache. Ketiga-tiganya itu ada di dalam core prosesor. Nah, bagaimanakah mekanisme penyimpanannya? Itu bisa dijelaskan secara gamblang sebagai berikut. Prosesor atau CPU itu, kalau akan mengolah data, data itu akan diambil dari memori utama. Ini memori utama, yang oleh masyarakat umum dikenal dengan nama RAM. Nah, data itu diambil dari memori utama itu. Data yang diambil dari memori utama itu nanti akan disimpan pada cache memory. Jadi ini dalam bagian ini saya gambarkan, ini ada memori utama. Kalau prosesor ini akan mengolah data, dia mengambil data dari memori utama ini. Data ini kemudian disimpan pada cache memory. Data yang sudah tersimpan di cache memory ini akan diolah tahap demi tahap pada prosesornya. Jadi data itu akan mengalir ke register. Register ini adalah memori khusus untuk CPU. Jadi dia bertugas untuk membantu operasi-operasi dari prosesor atau CPU itu sendiri. Jadi data-data yang sedang diolah itu disimpan di sini. Di register inilah disimpan operan-operan, informasi-informasi yang sedang diolah sesuai dengan instruksi dari sebuah program. Jadi secara singkatnya, data yang sedang diolah disimpan di register ini. Dia membantu operasional daripada prosesor itu sendiri. Jadi prosesor yang mengerjakan di sini saya contohkan adalah ALU, Arithmetic Electrical Unit. Tentu Anda sudah mengerti ALU itu apa. Nah, data yang sudah diolah di sini nanti akan dikembalikan, disimpan pada memori utama. Nah, bagaimanakah prosesor itu mengambil data dari cache memory? Pertama kali yang dihubungi, yang dicari adalah pada level 1 cache. Di sini saya singkat L1C ya, itu level 1 cache. Apabila di sini tidak ada, barulah diambil dari L2 cache atau level 2 cache-nya. Jika tidak ada, maka diambil dari L3 cache atau level 3 cache. Apabila tidak ada, barulah diambil di memori utama. Data yang berasal dari memori utama itu akan disimpan di cache memori ini, sedangkan data yang lama akan dibuang. Nah, data yang baru itu setahap demi tahap akan diolah pada prosesor ini seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Begitu seterusnya. Itulah fungsi daripada cache memory. Nah, apakah cache memory yang dulu-dulu itu juga ada 3 level? Nah, mari kita bahas sekarang histori mengenai cache memory itu sendiri. Pada awalnya, prosesor itu hanya memiliki L1 cache, hanya ini saja. Dia tidak memiliki L2 cache atau L3 cache yang tersimpan di dalam core prosesor itu sendiri. L2 cache-nya itu ada, tapi dia tersimpan di luar prosesor.
Jadi biasanya pada motherboard tempo dulu, komputer tempo dulu, kas memori yang L2 kasnya itu terdapat pada motherboardnya. Biasanya letaknya antara prosesor dengan memori utama berada di sini. Sayang sekali saya tidak memiliki contoh motherboard semacam ini. Karena motherboard semacam ini sudah lama sekali dan sekarang sudah nggak ada ya. Mungkin sudah masuk museum seperti itu. Itu ada pada prosesor-prosesor atau komputer-komputer ya yang menggunakan prosesor tipe atau jenis i8086 atau sebelumnya. Nah, L2 CAS-nya itu ada di luar prosesor. Jadi pada motherboardnya. L2 CAS ini pada saat itu sering disebut sebagai CAS memori eksternal atau CAS memori diskrit. Artinya dia terpisah dari prosesornya. Namun sejak era Pentium yang pertama, yaitu Pentium klasik, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium Overdrive, L2 CAS yang tadi terdapat pada motherboard ini sudah disatukan ke prosesornya. Jadi pada saat itu L2 CAS ini sudah masuk memori internal prosesor. Nah, lucunya di sini pada saat masuk ke era Pentium 2, L2 CAS ini dikeluarkan lagi dari prosesor. Dia tidak terdapat pada prosesornya. Namun dia tidak terdapat pada motherboard, dia tersimpan pada PCB sendiri yang tempat prosesor itu berada. Jadi semacam ini. Saya berikan suatu contoh Pentium 2 saat itu. Ini bentuknya motherboard dari Pentium 2 saat itu. Dan ini adalah prosesornya. Semacam ini prosesornya. Kemasan prosesornya. Ini sudah lengkap dengan heatsinknya. Tipe prosesor yang semacam ini, kemasan yang semacam ini, disebut prosesor tipe slot. Memang di sini nanti dia diletakkan pada slot ini. Jadi bukan soket ya, jadi berbentuk slot semacam ini. Saya pasangkan dulu. Nah, kayak begini. Slotnya ini dikenal dengan nama slot 1, sehingga prosesornya sendiri dikenal tipe prosesor slot 1 begitu. Jadi kemasan prosesornya maksudnya. Apabila kemasan prosesor ini saya lepaskan heatsinknya, maka di dalamnya akan terlihat semacam ini. Ini dia. Inilah prosesornya. Dan di sini kas memorinya ada di luar prosesor, yaitu di sini. Ini kas memori yang L2 kasnya maksudnya. Kalau L1 kasnya tetap ada di dalam prosesor. Nah, ini terdapat pada Pentium 2. Model semacam ini juga terdapat pada Pentium 3 yang versi awal, yaitu Pentium 3 Katmai sama Coppermine. Itu ada kayak begini. Bentuk kemasan prosesornya kayak gini. L2 CAS-nya ada di luar prosesor. Namun setelah masuk era Pentium 3 yang terakhir, jadi Pentium 3 tua Latin namanya di situ, L2 CAS ini disatukan lagi ke dalam prosesor dan dia sudah menggunakan soket semacam ini, mirip semacam ini. Dia sudah tidak menggunakan slot 1 tadi. Jadi yang tadi itu disebut slot 1. Kalau AMD disebut slot A ini ya. Jadi ini adalah tipe slot 1. Sedangkan pada motherboardnya ini juga disebut slot 1 ini. Kalau di AMD disebut slot A. Namun slot A dengan slot 1 itu tidak saling kompatibel. Ya, tidak bisa dipertukarkan semacam itu. Nah, pada era Pentium 3 yang akhir, yaitu yang tua Latin tadi, L2 CAS sudah masuk ke dalam prosesornya. Itu berjalan sampai ke Pentium 4, kemudian Pentium Extreme Edition, Pentium D, Pentium Dual Core, dan seterusnya. Hingga Core 2 Duo, Core 2 Quad, ya. Pokoknya sebelum Core i7, Core i3, Core 5 itu keluar, yang sebelum itu. Jadi L2 CAS-nya sudah tersimpan atau diintegrasikan di dalam core prosesor. Saat itu L3 CAS belum ada.
L3CAS masih diaplikasikan atau diterapkan pada yang versi prosesor servernya. Barulah pada prosesor atau CPU yang berbasis pada Intel Core i, jadi waktu itu yang keluar pertama itu Core i7 ya, itu Core i7 Nehalem, ada L3CAS. Di mana L3CAS itu seperti yang kita bahas tadi, dia sudah diintegrasikan di dalam core prosesornya. Jadi kayak begini, dia sudah diintegrasikan di dalam core prosesornya. Semacam ini. Nah, itu sekilas sejarah dari cache memori. Nah, saya ulang di sini sebagai kesimpulannya adalah cache memori itu adalah memori yang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi, yang berfungsi untuk menyimpan secara sementara data-data atau informasi dan instruksi-instruksi yang akan diolah pada prosesor. Patut dicatat di sini, kecepatan dari cache memori ini lebih cepat dibandingkan memori utama atau yang disebut RAM ini. Namun dia lebih lamban kalau dibanding dengan prosesornya. Kecuali L1CAS ini ya, L1CAS ini ada juga yang memang sudah dipatok berkecepatan sama dengan prosesornya. Jadi cache memori ini dapat dikatakan berfungsi untuk menjembatani antara memori yang kecepatannya lebih rendah dengan prosesor yang kecepatannya lebih tinggi agar tidak terjadi bottleneck. Nah, itu salah satu fungsi dari cache memori tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang fitur teknologi Intel Smart Cache. Namun kita bahas pada sesi berikutnya.